Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapatkan undian yang cukup ramah dan berpeluang untuk menyegel satu tiket ke Amerika Serikat 2026. Ya, Shin Tae-yong dan skuadnya punya peluang membawa Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 bila menyaksikan lawan yang telah diundi oleh AFC. Ini setelah AFC baru saja menuntaskan drawing babak pertama dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 27 Juli 2023 kemarin. Bagaimana peluang Indonesia dengan undian yang telah keluar tersebut? Selengkapnya di Bung Bill. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bung Bill. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapatkan undian yang ramah dan berpeluang untuk menyegel satu tiket ke Amerika Serikat. Yap, Shin Tae-yong punya peluang membawa Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 bila menyaksikan lawan yang telah diundi oleh Federasi Sepak Bola Asia yakni AFC. That is Indonesia. Indonesia qualified successfully for Asian Cup 2023. Hal ini setelah AFC baru saja menuntaskan drawing babak pertama dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 27 Juli 2023 yang lalu. Pada ronde pertama, Timnas Indonesia akan bersua Brunei Darussalam pada laga kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersua Brunei, tim Garuda diyakini bakal mudah melewati fase ini. Sejauh ini, Timnas Indonesia memiliki rekor mentereng ketika bersua Brunei Darussalam. Dari head-to-head yang sudah dijalani, tim Garuda telah 11 kali berhadapan dengan Brunei. Dari 11 laga tersebut, Timnas Indonesia mampu memetik 7 kemenangan yang 4 diantaranya dipetik secara beruntun. Tak hanya meraih 4 kemenangan berturut-turut, Indonesia juga mencatatkan clean sheet. Meski begitu, Timnas Indonesia juga pernah kalah dari Brunei Darussalam. Hasil minor tersebut diraih pada 4 Maret 1990 di ajang Piala Merdeka dan Piala Merlion pada 5 Desember 1983. Dalam kedua pertandingan tersebut, Indonesia menyerah 0-1 dari Brunei. Walau begitu, secara statistik dan kedalaman tim, Indonesia masih sangat superior terhadap Brunei Darussalam. Pertemuan terakhir pada Piala AFF 2022 yang lalu, Indonesia berhasil menggulung Brunei dengan skor 7-0 pada laga yang digelar di Stadion Shah Alam tersebut. Dengan format 2 leg dan leg kedua yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga ini seharusnya cuma menjadi formalitas. Indonesia bisa dengan mudah melewati hadangan Brunei dan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Ujian lebih berat menunggu pada babak berikutnya dengan format grup yang berisi 4 tim. Apabila sanggup melewati Brunei, Indonesia akan berjumpa Filipina, Vietnam, dan Irak. Dari negara yang tergabung di pot 1 dan 2, Indonesia terhindar dari tim-tim kuat semacam Jepang, Australia, Uzbekistan, hingga China. Uniknya, 2 di antaranya merupakan lawan-lawan yang bakal dihadapi Indonesia saat Piala Asia 2023 nantinya, dan juga lawan yang sudah sering dihadapi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Irak merupakan salah satu negara terlemah dari pot 1. Mereka menempati peringkat 70 FIFA. Irak juga merupakan lawan Timnas Indonesia yang bakal dihadapi pada Piala Asia Januari tahun depan. Selain menjadi gelaran memperebutkan tiket Piala Dunia, laga tersebut bisa menjadi gambaran peta kekuatan masing-masing tim sebelum bertemu kembali di ajang Piala Asia. Adapun Vietnam dari pot kedua merupakan lawan reguler bagi Indonesia di Piala AFF dan terakhir bertemu di semifinal pada edisi 2022 yang lalu. Tak hanya itu, Vietnam juga bakal menjadi lawan Indonesia di ajang Piala Asia 2023 nantinya.
Sebab keduanya juga satu grup dengan Irak, kontestan lainnya di grup kualifikasi Piala Dunia ini. Vietnam bisa dikatakan sebagai lawan yang sulit. Sebab dalam beberapa pertemuan terakhir, Vietnam selalu superior di hadapan timnas Indonesia. Namun bukan berarti Vietnam tak bisa dikalahkan. Vietnam yang sekarang ialah Vietnam yang berbeda kala masih dilatih Park Hang-seo, pelatih kawakan asal Korea yang selalu membuat Indonesia kewalahan. Tak adanya kehadiran Park menjadi kesempatan Indonesia, sebab Vietnam masih dalam masa transisi kepelatihan di tangan pelatih baru mereka, Philippe Taussier. Dirasa Vietnam yang dulu tak semenyeramkan sekarang. Indonesia bisa membabat habis Vietnam pada pertandingan kali ini. Dari pot ketiga, Filipina yang memiliki ranking lebih tinggi, yakni 135 FIFA dari Indonesia, tak bisa dibilang lebih kuat juga. Filipina tak pernah lolos dari fase grup Piala AFF dalam 2 edisi terakhir, sedangkan Indonesia mencapai final dan semifinal. Merujuk tren terkini, Filipina sedang mengalami stagnasi. Filipina saat ini sedang dalam masa regenerasi dan para pemain keturunan andalan mereka sudah mulai menua dan tak dalam performa tertingginya. Sedangkan Indonesia terus mendaki ranking FIFA di tangan Shin Tae-yong. Dalam pertemuan terakhir pun, Indonesia berhasil melibas Filipina dengan skor 2-1 di ajang Piala AFF 2022. Jadi, bisa dibilang Indonesia hanya perlu mengatasi Vietnam dan Irak untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga leg pertama kontra Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 membuktikan Indonesia bisa tampil lebih baik dari tim lawan. Dengan kepemimpinan wasit yang lebih berkualitas, laga tersebut bisa jadi akan dimenangkan Indonesia dan bisa lebih tenang menatap leg kedua. Dengan demikian, apabila mampu mengatasi Filipina dan Vietnam dalam 2 leg, Indonesia akan menemani Irak menuju babak ketiga. Babak ketiga ini merupakan teritori asing yang belum pernah dijamah Indonesia. Pada babak ketiga ini, 2 negara teratas dari 3 grup berisi 6 tim akan mendapat tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, untuk melaju ke babak ketiga, Indonesia harus lolos dari terjangan lawan-lawan mereka. Bila menerka skenario peluang kelolosan Indonesia dari babak kedua ini untuk lolos ke babak tersebut, yaitu dengan wajib memenangkan pertandingan menghadapi Filipina dalam 2 leg, meraih kemenangan menghadapi Vietnam di kandang, dan minimal bisa mencuri poin saat bertandang ke Vietnam. Lalu yang terakhir, meraih setidaknya 1 kemenangan saat melawan Irak atau minimal tak menelan kekalahan dalam 2 leg menghadapi Irak. Bagaimana menurutmu dengan skenario kelolosan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tersebut, Bung? Silahkan tuliskan komentar kalian dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Bung Bill. Thank you.